Halo ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi dengan kita Atera. Ada Ate, ada Rafa. Betul. Di SMK. Suara masa kini. Nice ya. Nah, di sini kita menarik banget kawan. Ini tim kreatifnya juga keren, Lutfi sama Astrid karena ya. akan membahas tentang apa? salah satu suku di Indonesia. Ya, apa itu? Kan di Indonesia itu udah terkenal dari berbagai suku, bahasa, budaya dan adat ya. Ya. Nah, di sini juga kita akan membahas salah satu sukunya, yaitu suku Minangkabau. Nah, suku Minangkabau ini bukan suku itu ya. Bukan suku itu. Suku Minangkabau. Kirain security. Bukan ya, itu beda lagi. Kalau suku Minangkabau ada istilahnya Minang atau artinya menang, dan Kabau itu istilahnya kerbau. Jadi Minangkabau itu menang kerbau. Oh iya. Ya, seperti itu. Bukan ini kumpul kerbau. Kumpul kebo, beda lagi itu Sunda ya, itu Sunda. Nah, seperti itu. Dan di si suku Minang ini cara menyelesaikan konfliknya dengan salah satu ya beradu kerbau itu. Ya. Dengan menyelesaikannya dengan beradu kerbau ya. Jadi bukan pakai otot ya, bukan pakai otot, tapi pakai otak. nah itu dia ya, jadi menggunakan otak bukan otot. Jadi itu menjadi ciri khas karakteristik Orang Minangkabau, iya, dong. cerdas, strategi juga. Jadi bukan mengenalkan otot tapi mengenalkan otak ya. Seperti Tapi itu. ngomong-ngomong ya, sebelum Betul. kita lebih jauh membahas tentang suku Minangkabau Boleh. ini, ada yang beda ya dari host Apa kita tuh? satu ini. Kursinya kosong. Bukan. Oh iya, ini kosongnya sekarang ada enggak. 3 juga ya. Ada 3. Ada 3. Salah satu nanti ada apa? Nanti ada. Nanti lihat aja ya. Tapi ngomong-ngomong, ini Apa? Rafa rambutnya kemana ya? Kalau kemarin gondrong gitu, episode sebelumnya kan gondrong Ya. gitu. Biar nggak dikira copet. Oh, ya. Sama nggak boros sampo sih sebenarnya mah ya. Seperti itu. Biar beda aja looknya. Beda aja ya. Ya. Makin seperti itu. ganteng lah sekarang mah gitu. Ya biasa Ya, aja. Seperti itu ya. Nah, dikit bener-bener ini seru banget membahas tentang tema topik hari ini tentang suku Minangkabau. Nah, kan penduduk setempat itu mengadakan salah satu menyelesaikan konfliknya dengan beradu kerbau. Iya. Jadi nanti ada satu konflik orang suku luar atau seberang, dan satu lagi si suku Minangkabau. Nah, itu tuh beradu ya. Beradu kerbau. Si suku luar itu memilih induk kerbau yang lebih besar, yang lebih agresif juga, yang lebih berotot juga. Tapi kembali lagi dengan istilah Minangkabau yang karakteristiknya cerdas dan strategi juga. Nah, jadi si suku Minangkabau memilih anak kerbau yang lapar, dan si tanduknya itu diasah seperti pisau. Oh, jadi udah tajam ya? Udah tajam, tanduknya betul. itu. Karena pemikiran orang Minangkabau mungkin strategis juga dan Ya, cerdik strategis. juga ya. Jadi memilih anak kerbau yang lapar dan si tanduknya itu diasah seperti pisau. Nah, ketika beradu itu, setelah menyelesaikan konflik itu, si induk kerbau itu mengira anak kerbau itu bukan salah satu ancaman. Oh, iya. Karena kecil, mungkin Iya. anaknya juga atau nggak tahu ya Iya, gimana. Nah, si anak kerbau ini kan merasa lapar, jadi langsung mendatangi si induknya, menyusui induknya. Tapi kalau ininya udah diasah gitu Betul. ya, pas mau nyusu itu pasti gak sengaja ketanduk gitu ya. Pasti itu kan udah strateginya. Jadi udah benar. strateginya udah cerdas banget. Minangkabaunya. Benar, ya. Jadi ketika menyusu si induknya itu, otomatis si tanduknya langsung menancap ke perutnya atau ke apa, dan si otomatis atau itu udah menang ya Iya, orang langsung. Minangkabau. Iya. Nah, setelah menyelesaikan konflik itu, yang salah satu kerbaunya kalah itu udah kalah telak tanpa perlawanan. Jadi harus udah mengakui kekalahannya. Seperti itu. Tanpa perlawanan kembali. Tanpa perlawanan kembali. Ya, jadi benar-benar ini suku yang menarik banget. Saya juga baru tahu ya Minangkabau artinya, karena kita jauh juga ya. Jauh juga dari sisi geografis, Iya. mungkin ini Sumatera, Jawa gitu. Jawa, kita Jawa juga ya, Sunda ya. Sunda ya. Jawa Barat. Jawa Barat. Betul ya. Jawa Barat gitu. Betul. Jadi untuk lebih lanjutnya gitu ya, mungkin kita itu ada Haus panas soalnya. ada salah satu narasumber kita mungkin. Nah, ini alasan Ya, ini ya, kosong ini juga ada satu ya, ini betul ya. Ini langsung diterbangkan dari Minangkabau. Jelas satu kita mah nggak- Anggarannya besar banget ini buat video untuk konten kali ini. gitu lebih ya. besar dari makanan bergizi gratis tentunya dari sebelumnya ya. Lebih besar ya. Nah, ya tentunya kita mendatangkan narasumber asli dari Minangkabau, asli Orang dari banget. Sumatera ya. Ini ada namanya Dinda dong. Boleh Dinda, Dinda, masuk. boleh masuk.
Dina, Boleh tepuk Dina. tangannya. Dina. Dina mau pacaran ini. Nah, ini Dina ya, salah satu dari Minangkabau juga, atau dari asli Sumatera Asli ya. Sumatera, Gimana asli Dina kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Hai, sehat ya. Ini di Bandung gimana? Emang ada kegiatan atau ngerantau apa gimana nih Dina? Kalau boleh tahu. Kebetulan merantau sambil kuliah. Asoy, ya. Asoy. Betul. Nah, saya juga ingin menanyakan ya, kenapa memilih kuliah di Bandung, kan di Sumatera juga ada nih. Kenapa? Mungkin ceritanya bakal sedikit panjang. Aku Iya. mulai dari awal mulanya ya. Boleh. Menarik atau ya Menarik. kalau dari awal mah. Betul. Betul. Rame. Boleh disiapkan cemilannya, Boleh kopinya atau ya, ya, gitu. tuh, segala tuh ngasah sih. Kemasan. Nah, awalnya tuh pas aku masih SMA pas sekolah, aku tuh main medsos. Nah, ketemu deh kota Bandung yang dimana kota Bandung itu kayak adem, Oh, nyaman, iya. asri, syahdu Iya, gitu ngeri. kan. Jadi aku pengen banget untuk tinggal di Bandung atau tamat SMA ini kuliah di Bandung. Iya. Pengen juga punya teman orang Bandung, orang Sunda ya orang tentunya. Sunda. Nah, terus pas udah tamat SMA, aku ngedaftar di beberapa PTN. Nah, pas itu kan SNBT dulu ya, Iya. SNBT. Tapi di situ aku gak milih univ yang ada di Bandung, yang di Padang doang. Soalnya mamaku, papaku gak ngizinin aku untuk ngerantau. Kenapa Soalnya aku tuh anak bungsu, anak Oh, terakhir. anak bungsu ya pasti kalau di Sunda mah juga di Ogo ya. Iya, di Ogo. Iya. Di Ogo. Nah, karena itu aku milih universitas yang ada di Padang aja. Nah, ternyata di situ nggak lolos sama sekali. Ya. Kebetulan ya. Terus untuk jalur kedua kalinya kan daftar mandiri ya. Mandiri. Swasta. Ya. Aku daftar di Padang ada, Jakarta juga ada. Oh, Jakarta juga? Nah, Jakarta Oh, jadi juga bukan ada. Bandung juga? Nah, seluruh Bandung juga. Bandung aja maksudnya. Jawa, Sumatera lah gitu. Iya. Iya. Jawa, Sumatera. Nah, di situ aku daftar di yang di Padang tuh apa ya? ITP, Institut Teknologi Padang. Nah, kalau di Jakarta tuh ada Universitas Trisakti, Oh iya, tahu. Esa Unggul, dan juga yang lainnya lah. Pokoknya semuanya aku daftar, aku coba-coba, siapa tahu iseng. keterima kan. Iya. Nah, yang di Bandung tuh aku pertama kalinya tuh daftarnya di Telkom University. Ternyata juga nggak lolos, soalnya kalau kampus yang nerima beasiswa itu kan juga jarang. Kuotanya juga dikit ya. Sedikit. Terus aku nyoba lagi daftar di swasta yang ada di sini, di wilayah Bojong Soang lagi. Ya, yang dekat. Universitas Al-Hitam. Ya. Nah, ya aku nyoba daftar iseng. Pas hari pertama ini aku daftar, terus besoknya ternyata Keterima. ada ininya, Takdir, notifnya. Heeh. Selamat Anda diterima gitu kan. Asoy, Soy. Ya udah deh, di situ aku mikir dulu, ini serius aku bakal merantau ke Bandung. Soalnya di Bandung tuh nggak ada saudara sama sekali. Oh, gak ada kenalan banget Gak ya? ada kenalan seriusan. Iya. Cewek ini ya, Bingung, cewek aku lagi, bingung banget. Di situ aku mikir, diskusi deh sama keluarga semuanya. Ambil gak ya gitu, bingung. Nah, terus khususnya juga ada juga kakak aku yang di Jakarta. Kakak aku ada Oh, sama 3. ngerantau? Cowok? Semuanya tuh di Jakarta. Kakak aku semuanya saudaraku aku kan 5. Aku paling bungsu, kakak aku 3 yang cewek, satunya cowok. Yang satu cowok itu kuliah di Bekasi. Nah, yang kakak 3-nya di Jakarta, yang 2 udah nikah, yang satunya kerja juga di Jakarta. Nah, di situ kan ya udah deh, gak apa-apa, ambil aja universitas yang ada di Bandung ini. Lagian juga Jakarta Bandung kan Dekat, ya. iya dekat. Dekat banget. Ya udah aku ambil iseng. Ya udah aku ambil kan ya. First time aku nyoba merantau ke Bandung. Nah, awalnya sih diantar sama keluarga aku. Cuman papa sama kakak aja sih, mama nggak ada. Soalnya waktu itu masih di Padang. Ya. Ya udah diantar. Itu tuh seru banget sih. Seru banget ya. Iya. Kalau ngerantau kan pengalaman baru juga ya. Iya. Tapi kalau di Padang itu Dina apa? Apa? Tepatnya kan Dina dari Padang gitu ya. Iya. Tepatnya di Padangnya di mananya gitu. Nah, itu tuh bukan di kota Padangnya, tapi di Kabupaten Solo. Oh, namanya Ah, kabupaten. namanya tuh Solo. Solo. Tahu nggak beras Solo? Oh, nggak tahu. Belum Nah, itu tahu. kalian tuh harus nyoba banget. Beras Solo itu termasuk beras yang paling terkenal banget, paling Di Padang? enak. Heeh. Wah, seriusan? Seriusan? Saya baru tahu ya. Beras raskin kalau di Beras raskin bansos. Bansos ya. Kemarin udah ngomongin bansos. Masuk juga ya. Masuk juga Ini nih. beras apa tadi tuh? Beras Solo. Solo. Solo itu termasuk kalangan yang beras paling bagus berarti ya. Penghasil beras Terbesar termasuk- juga di Padang. Terbesar juga lah, iya. Oh. Nah, Gitu.
berapa lama nih Dinda ngerantau di Bandung? Udah berapa lama Udah maksudnya? berapa lama? Iya. Dimulai pas lulus SMA 2023 sampai sekarang 2025. Berarti 2 tahun ya? Setahun setengah lah. Setahun setengah. 2023 Menuju itu 2 tahun. Menuju iya, 2 tahun. Pas akhir 2023 ya, September ya, sampai sekarang. Oh, jadi mungkin Dinda salah satu pingin ngampus di Bandung juga karena asri adem. Ternyata Nah, ini tahan dulu ya. Coba tahan dulu. Saya juga ini pas banget ya ternyatanya. Nah, gimana nih culture shock di Bandung sama di Padang nih? Ini kebetulan tadi ingin iya, keceplosan ya. benar. Saya juga orang Bandung ngedengar pas di asri adem. Agak shock juga ya. Agak shock juga, saya orang Bandung sendiri. Padahal kan ini Bojong Soang, panas juga, macet, banjirnya juga. Ya jadi shock. Boleh. Gimana culture shock di Bandung sama di Padang? Nah, Ada perbedaan atau di gimana? Padang Gimana? itu kan udah panas ya, panas banget di Iya. Padang. Itu alasan aku pertama kali pindah ke Bandung itu biar Pingin adem. adem, nyaman, nggak terlalu panas-panasan lah ya. Iya, iya. Ternyata pas aku udah ke Bandung lah, kok nggak sesuai sama yang di media sosial. Iya. Tapi nggak- Bojong Soang ini panas nggak segini Menurut aku sama sih Padang? panas. Oh sama. Panasan di sini sih menurut aku. Oh serius? Iya, serius. Jadi Bojong Soang bukan Bandung itu. Bojong Soang. Iya, kirain Bandung itu seluruhnya tuh emang tempatnya adem, nyaman. Ternyata nggak seluruhnya ya. Nah itu dia kawan-kawan. Jadi jangan Itu langsung dia. menerima mentah-mentah Iya. informasi di sosial media. Takutnya kayak gini. Takutnya kayak gini nih. Betul, takutnya kayak gini. Tapi gak apa-apa buat Iya, sekarang nggak kan apa-apa. karena udah terlanjur di Bandung gitu Iya. ya harus Takdir terima juga. aja, takdir juga. Boleh culture shocknya kayak gimana tuh Bu? Kalau boleh tahu ya? Iya. Katanya kan kalau dari beberapa yang saya tahu gitu ya, ada orang Bandung atau orang Sunda ya khususnya, Ya. males katanya gitu Iya, kan, ada mager. algoritma gitu Iya, juga ya. algoritma gitu. Beda sama orang Padang sendiri Rajin misalnya. ya. Ya mungkin kayak gitu. Coba ada yang lain nggak gitu kultur shock? Ada sih, kalau mungkin culture shock bukan tentang yang pemalas. Kalau pemalas tuh teman-teman yang aku temuin nggak ada yang pemalas. Ah, iya, Aku kan ketemu sama teman-teman yang baik, nge-support aku juga. Ya mungkin culture shocknya itu ke makanan kali ya. Gimana tuh makanannya? Makanan kalau di Sunda itu makanannya tuh manis deh. Manis. Manis Setuju nggak asin. sih? Bisa Kata ada. mungkin. Terus makanannya tuh dikasih gula. Oh beda? Oh tuh seperti itu. Baru tahu saya. Baru tahu saya juga. Karena saya ngiranya orang Sunda itu terkenal pedasnya. Ngomongin tentang Minangkabau gitu ya. Kalau gak salah pernah dengar-dengar gitu ya, ada pepatah peribahasa Minangkabau Pepatah adat atau ya? pepatah adat mungkin ya, Pepatah adat kalau gak salah namanya itu Karatau Mangan di Hulu Babango. Babuah babungo balon. Oh, Nah, itu iya. Apa itu Babuah namanya? Babungo Balon. Apa? Kan itu apa bukannya kalimat yang sedikit Rumit. ya buat Iya, di telinga rumit kita. Coba Iya. apa? Karatau. Karatau Karatau Madang di Hulu Babuah babungo balun. Babuah Babuah Babungo babungo balun. Balun. Iya. Karatau. Nah itu tuh artinya tuh Oh boleh boleh. Gimana itu artinya? artinya tuh bagi lelaki Minangkabau, laki-laki tuh nggak terlalu berguna di kampungnya itu, harus merantau ke luar kota, kayak gitu. Jadi kalau orang Minangkabau misalnya nggak keluar merantau berarti nggak berguna itu. Belum tentu berguna, kayak masih pelangap-pelongo lah gitu. Iya. Tapi kalau buat kan itu buat laki-laki ya. Nah Kalau kenapa buat Dinda perempuan cewek? gimana? Nah sebenarnya sih orang Minangkabau ini udah apa? Terkenal. Udah kental banget dengan budaya merantau. Iya, Nah. apalagi di pasar Cimol tuh. Ya, Gede Gede banget, gede banget itu Iya, orang orang Padang Padang juga. semua Padang tuh. semua. Oh, Banyaknya iya. gitu. Dan saya juga nih mohon maaf ya dipotong kenapa orang Minangkabau terkenal juga dengan cara kalau jualannya Negosiasi. pintar negosiasi juga. Iya, Itu ada jadi- awal mulanya nggak sih? Ya karena itu sih menurut aku sih karena udah budaya yang kental banget dengan merantau, terus juga keberhasilan warga Minangkabau yang sangat berhasil ketika merantau di luar kota. Jadi pas udah pulang udah berhasil banget, sukses. Nah karena itu awalnya tuh ya. Nah terus juga di beberapa rantau khususnya Bandung, Jakarta ada juga nama perserikatan gitulah. Namanya buat warga Apa itu? rantau yang ada di Minangkabau. Nah buat anak muda, anak remaja kayak aku tuh namanya IPSA. Apa Isa? IPSA tuh kayak ikatan pemuda, ikatan apa ya? Ikatan pemuda. IPSA, ikatan Ya pemuda. boleh nanti Pemuda. dicari coba ya. Ikatan barangkali pemuda, teman-teman. pemudi sulit air. Nah, sulit air tuh di Sulit air, Sulit air. ikatan pemuda sulit air. ya, Itu apa? sulit air itu tuh Emang di sana nggak ada air? Kan ya, ikatan pemuda ya, sulit zaman air. dahulu Iya, itu iya. ya, Kan ambigu juga kita ya. emang
Sulit lah air tuh. Itu di daerah Dinda tersebut. Daerah aku aja. Oh, tahu sulit Minangkabau air. semua. Enggak, Oh, Minangkabau daerah semua, Dinda daerah aja. aku aja. Jadi Kampung nama aku aja. daerahnya Sulit air. Ya. Bahasa Minangnya Suli air. Suli air. Nah, kadang kalau Air. Kayak Inggris ya. Air. ya, Suli kad- air. ya tulisannya tuh Suli air, Suli Air. 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 Nah, Susah kadang ya? kalau Susah. orang-orang nanya kamu asalnya dari mana sih? Suli air, tahu Suli air di mana sih nggak tahu. Tapi itu salah satu suku Minangkabau atau beda juga Dinda? Beda juga. Oh, beda. Apa tuh? Nah, suku Minangkabau itu masih ada lagi beberapa suku yang ada di Minangkabau. Oh, jadi kayaknya mah suku Minangkabau udah suku besarnya merenya. Iya, Dan iya. ada suku-suku lainnya. Oh, jadi suku Minangkabau tuh besarnya di dalam suku Minangkabau ada beberapa suku lagi. banyak lagi. Kayak Konoha ada ini kan, Iga, ada Uchiha kayak gitu. Iya benar Iya benar. benar. Kalau orang-orang tuh taunya Padang ya, cuman Padang Iya, doang. iya Ya. saya juga sama Ya Padang Padang. doang. Orang-orang nanya kamu dari mana? Dari Padang. Padahal mah bukan Padang. Sebenarnya tuh orang Padang orang Padang belum tentu orang Minang. Orang nah, Padang. orang Minang udah pasti orang Padang. Gimana tuh? Paham nggak? Enggak. Orang Padang belum tentu orang Minang. Orang Minang Sedangkan sudah orang pasti orang Padang. Nah, Ya. jadi orang Padang itu belum tentu sukunya Minangkabau. Ah, iya. Sedangkan orang Minangkabau Minangkabau Udah pasti orang Padang. Nah, iya, benar banget. I know. Nah, bicara tentang suku aku tuh sukunya namanya Lima Panjang atau Lima Panjang. bahasa Minangnya tuh Limo Panjang. Limo Limo panjang. panjang. Limanya tuh pakai Romawi V gitu. Oh iya, yang ngerti. Limo Panjang. Nah, di kampung aku tuh sukunya tuh ada 4. Limo Panjang, Limo Singke, Piliang, dan juga apa lagi ya? Aku lupa lagi. Limo Panjang, Limo Singke, Piliang, Dan satu lagi Simabu boleh. ya, Oh, Simabu teman-teman. Simabu ya. Nah, iya. Oh, jadi rumit juga ya suku di Padang ya. Saya baru tahu. Ya, jadi yang di daerah aku cuma 4 doang. Kalau di Padang tuh banyak banget. Ada suku Caniago, suku Guci. Teman saya ada tuh. Yang suku apa? Caniago. Oh, Caniago. Ganep, Caniago, Wijaya, teman. Saya ingat. Itu orang Padang juga. Padang juga. Kayaknya mah ya. Soalnya dia orang Padang, pinter nawar juga waktu sekolah ya. Suku Caniago. Caniago itu termasuk marga. Apa sih? Satu suku. Suku. Oh. Ada juga marga kayak di Sumatera Utara tuh di Medan. Ada kan suku Iya, Caniago Iya. kayak namanya. Oh, Caniago di Medan juga ada. Oh, ini ngomong-ngomong tentang suku ya tadi apa Caniago? Ya. Ya itu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang suku, Dinda ada Ada hal-hal lain gitu Ya. ya yang belum kita tahu Soalnya gitu. menarik juga ya. kita Menarik bahas. banget ini terutama suku Dinda sendiri Nah, gitu. kan beda juga ya. Beda juga dari tadi Minangkabau. Karena aku sukunya Limo Panjang yang tentunya nanti kalau pas nikah gak boleh sama sesama suku Limo Panjang. Oh, jadi nggak sama boleh? Limo Panjang gak boleh. Ya bakal dilarang banget sama adatnya itu, udah ketat banget, ngalir banget semenjak zaman dahulu. Jadi minimal kalau sama Limo Panjang tuh sama suku Limo Singke, suku Piliang, gak boleh sama suku yang sama gitu. Gak sama, yang sama ya gak boleh. Iya. Nah, terus juga dulu tuh sebenarnya sempat kejadian kayak Sama suku itu. udah pacaran kan dari dulu, ya udah kita jalanin aja dulu, katanya gak apa-apa, mungkin nanti bisa kok. Berbeda. Bisa Yang kejadiannya Dina sendiri gitu. kok nggak Dinda. Oh, ada yang Oh, lain. yang Dinda lain. sih juga pernah. Ada susah ya soal cinta Iya. mah. Susah tuh. Emang nggak boleh, kalau udah cinta mati mah Gimana? mau Gimana? lagi Gimana? ya? Tapi gimana tuh kalau misalnya ngelanggar Ya, sama-sama dia- suku? ya, Nah, itu kalau gimana? ngelanggar tuh sepengetahuan aku nih ya, Iya. kalau udah terlanjur nikah nanti tuh kayak kita tuh gak dianggap sebagai Oh, diasingkan. ya diasingkan dari kampungnya itu sendiri, jadi dia tuh harus pergi, kayak diusir lah gitu. Kayak gak dianggap. Ada juga dulu yang kejadian tuh dia tuh gak dianggap sebagai anaknya, ayahnya itu ya udah Ih, kayak ini ya serem kayak keluar dari agama gitu. ya bisa, sama bisa kayak gitu. ya sama Ya, serem ya. ayahnya, makanya diasingkan dari kampung asalnya itu. Nah, dia tuh boleh balik ke kampungnya itu kalau orang-orang yang ada di kampung itu udah lupa sama dia, kayak gitu. Nah, kebetulan yang kisah itu tuh terjadi pada tetangga aku sendiri di sebelah rumah aku yang itu. Tapi berat juga ya jadi orang Minang khususnya suku Limo gitu. Ya berat banget, Limo Panjang. Limo ya. Lima panjang ya. Berarti ya Ya, berat banget. keren banget ya, walaupun sistemnya matrilineal, tapi di suku Padang itu peran perempuan gak cuma soal harta, tapi dalam juga pengambilan keputusan adat. Ya, Jadi ikut berpartisipasi perannya. iya sangat berpartisipasi. Ibaratnya tuh perempuan tuh ada yang menjadi bundo kandung, ada namanya bundo kandung ya. Iya. Jadi bundo kandung itu sebagai
pondasi atau pilar lah dalam sebuah rumah gadang yang ada di Minangkabau. Nah, terkait tentang suku tadi tuh, suku itu kan belum aku sebutin ya, suku itu tuh mengalir dari ibu. Mengalir dari ibu, semuanya dari ibu. Nah, bunduk kandung itu juga apa ya, bunduk kandung itu kayak misalnya aku bunduk kandung, nanti keturunan aku juga bakal jadi bunduk kandung. Jadi bunduk kandung itu bukan sembarang orang, harus sesuai keturunan dari atasnya, nggak boleh kayak harus sedarah gitu. Kayak raja malah Mangkubuwono kayak gitu menurutnya. Itu turun temurun. Oh iya. Kalau di Sunda mah kan ikut ke bapak kan ya. Iya, ikut Ya, ke bapak. bapak ya, Malah beda di- banget. bukan di- Iya, beda bukan jauh di soalnya. Sunda juga kebanyakan daerah. umumnya Kebanyakan emang ya. dari ayah. Ya, kayak contoh Ali bin gitu. Iya. Bin Titan. Di Medan juga sama kayak gitu dari bapak kalau nggak sama. Jadi Di Medan, ya. kalau nikah itu misalnya ini marga misalnya Silitonga sama ini Siregar. ini marga Siregar. Nah, marga Siregar itu misalnya cewek. Nah, si cewek itu harus ikut marga ke Silitonga. Oh, iya. Tapi kalau di cewek mah berarti harus ikut ke cewek yang marga Iya, ke ke cewek. cewek. Oh, jadi beda juga ya. Menarik juga ya. Sangat menarik banget. Benar-benar. Nah, kebetulan tadi Dinda ke rumah gadang. Nah, kan rumah gadang itu ada kerbaunya juga kan gitu ya. Bukan ada kerbau, bukan ada kerbau. Melengkung gitu. Iya, kayak tanduk kerbau. Iya, kayak Itu tanduk ada kerbau. filosofinya nggak sih rumah gadang itu? Filosofinya itu juga itu apa sih? Boleh mungkin kalian tahu di komen lagi aja ya. Nah, itu. Siapa tahu. Siapa tahu ada orang. Ya soalnya kan rumah gadang kan. Ya boleh dilanjut Mas Ate. Lanjut. Oh Ya, ya. filosofinya tuh Udah kerbau. Oh emang gitu. Udah filosofinya kerbau. Oh baru tahu. Mungkin itu atau kalian tahu juga ya. Boleh di komen ya sambil sharing ya. Ada filosofi lainnya Iya. juga apa. Mungkin ini lanjut Boleh, aja ya. lanjut. Kembali ke topik gitu. kembali kembali ke topik gitu tentang membahas tentang suku. Tadi kan laki-laki mungkin ini ya, mungkin jadi sebuah apa? Bukan kontroversi, apa menjadi sebab dan akibat gitu. Gara-gara gak boleh nikah sama Sesama satu suku. ya. Makanya orang-orang merantau biar ketemu cinta yang Nah, lain. iya. Bener Dan nggak? keren. Iya keren. Bener Ya kan? kan? Bener. Oh, itu Iya. mungkin ya. Bener Salah gak satu sih gitu? alasannya. Tapi nih ya kebanyakan sejauh-jauhnya mereka udah merantau, tapi tetap aja di rantau itu ketemu sama sesama Minangkabau, sesama Waduh. suku Minang. Karena pada merantau. Jadi Setuju. Pada merantau. pas banget kayak aku di sini juga pernah udah jauh ngerantau ke Bandung, ketemu orang Minang. Iya, Di sebelah juga ada ya. ada. Iya tukang panas. Rumah makan Padang. Nah, itu analogi yang lumayan ya, Masuk akal untuk di logikakan ya. Menurut di logikakan emang masuk akal sih. Heeh. Jadi cinta mah gak mandang daerah lah gitu intinya mah mungkin, tapi buat Dinda nih Mandang kasihan suku. juga. Menang suku. Mandang suku. Ya udah Menang suku. menang security. Tapi Dinda kan Dinda perempuan gitu ya. Mau ketang sebelum ke sana kan orang Padang itu banyak ngerantau keluar gitu kan. Tapi saya pernah dengar gitu, katanya orang Padang itu sejauh-jauhnya merantau, selama-lamanya merantau, dia itu pasti balik lagi ke tempat daerahnya gitu. Iya. Itu teh ada peraturan atau filosofi atau pepatah gitu yang Oh ya, ada pepatah dari Minangkabau itu sendiri. Iya. Nah, yang mana pepatahnya itu berbunyi. Berbunyi. Formal banget ini. Enggak, ulang-ulang deh, ulang. Enggak usah. Enggak. Mengalir. Nah, pepatah adat itu setinggi-tinggi tabangnya bangau, baliknya ka kubangan juwo, yang mana artinya kayak tadi. Iya. Sejauh-jauhnya orang itu merantau, tetap baliknya ke tempat asal mereka tersebut. Kayak gitu. Keren ya. Keren. Benar. Tapi itu adat itu masih diterapkan nggak pada zaman sekarang kan? Iya. Sekarang beda ya. Ini kan Dinda termasuk Gen Z juga dan Iya, Gen Z Gen Z udah juga, iya. apa? Menguasai bumi. Kayak bukan ketelahnya generasi sandwich. Oh, iya. Sedangkan kan Dina Gen Z dan ini cewek Iya. berani merantau ke Bandung. Ah. Apa masih diterapkan nggak itu adanya sampai sekarang? Buat Dinda sih masih Oh, masih. sangat Berarti kental juga ya Iya, adanya? masih kental banget. Tapi sangat kalau keren. misalnya gini, Dinda kan di Sunda ya sekarang ketemu jodohnya orang Sunda gitu kan. Tapi kan nanti teh gak balik lagi mungkin. Iya. Gak balik Kan lagi ada pepatah itu sejauh-jauhnya. balik kok. Oh balik. Ajak dia ke ini. Betul ya. Nah, sebenarnya ada lagi yang lupa nih aku bahasnya. Boleh. Apa tuh? Kalau buat aku sendiri, orang Minang kan tetap tuh Matrilineal. matrilineal. Sukunya tuh menurut kepada ibunya. Iya. Jadi kalau
buat perempuan boleh bebas menikah sama siapa aja, gak harus sama orang Minang, boleh sama orang Sunda, orang Jawa, atau yang lainnya. Kecuali buat laki-laki nih, laki-laki ini sangat spesial banget. Boleh. Gimana itu? Buat mungkin, Oh ya boleh lagi. nah mungkin ada beberapa orang tua yang bilang ke anaknya bahwa anak cowoknya bahwa kamu tuh harus nikah sesama orang Minang. Oh kalau khusus Soalnya laki. kan, soalnya kan kalau dia nikah sama cewek yang bukan non Minang, otomatis sukunya itu udah putus di situ. Oh iya, benar. Keturunannya nggak ada. Iya. Iya kayak gitu, makanya nggak boleh. Kadang ada juga sih yang cowok yang nikah sama cewek yang bukan non Minang. Udah adatnya udah putus di situ aja, nggak Iya. punya keturunan Minang. Padahal mah Minang tuh udah ketat banget, udah kental banget. Adatnya. Jadi buat orang-orang Minang mungkin meyakini adat itu sangat bukan sakral mungkin ya bisa dikatakan. Iya. Mungkin bisa jadi. Berarti kalau misalnya misalnya Dina nikah sama suku Sunda, berarti si cowoknya harus ikut ke cewek. Nah iya kadang kayak gitu juga. Kan tadi filosofinya bundo belum. Bundo Satabang-tabang Nah. bangau Nah, itu. ke satabang-tabangnya bangau baliknya ke kubangan juwo. Kadang ada juga yang ngajak suaminya itu pulang ke kampung asalnya. Kadang ada yang enggak. Tapi kan jadi nggak apa-apa kalau nggak juga. ya tapi tetap seorang perempuan tersebut tetap memegang adat istiadat tersebut di dalam dirinya itu tetap sangat udah kental banget ya. Kental Iya. banget. Udah mah emang Gitu. matrilineal. Matrilineal. Iya. Matrilineal. Jadi si cowok dijemput ke keluarga si ibu, Cewek. keluarga si ibu si Iya. cewek, kayak tinggal dulu gitu sama keluarga si cewek. Kalau di kampung lain kayak di Budelen kan tinggalnya sama cowok kan, Cowok, sama keluarga iya, cowok. ikut ke cowok. Kalau Minang ya udah sama keluarga Cewek. si cewek. Jadi berbeda terbalik ya. Nah benar banget. Sama Sunda berbalik. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Sangat berbeda. Sangat berbeda ya ini. Sangat berbeda. Menarik banget karena keragaman suku di Indonesia juga Iya, banyak ya. betul. Jadi ini mungkin ilmu baru bagi Ilmu saya, baru- bagi baru kita banget. atau baru atau juga ya, Iya, atau sangat bagi baru, mereka Pak, semua juga karena saking banyaknya juga suku. Jadi Iya. benar menarik banget ya ini untuk kita bahas. Barangkali ada suku-suku lain, Iya, bukan mungkin- security. Ini lagi. Mungkin teman-teman yang nonton ada dari suku dari Maroko sampai Ya. Maroko Sabang deh, sampai Merauke. Merauke ke Maroko ada hubungannya nggak? Ya mungkin kita ya alhamdulillah lah gitu hari ini bisa Ilmu banyak baru. belajar Nah. gitu ya tentang suku Minangkabau khususnya lagi suku apa? Panjang Suku Limo panjang. Limo panjang. Suku Minangkabau khususnya suku Limo panjang, Limo panjang. gitu. Di daerah apa tadi teh? Sulit air. Sulit air. Sulit air. Iya. Sulit air. gitu. Sulit air. Sulit air. Susah ya. Susah banget ya buat kita mah. Alright. Mungkin Alright. pembahasannya cuma segian ya karena Iya. dari tadi udah banyak banget ilmunya. Ngalor ngidul lagi Ngalor ya. ngidul juga. Soalnya menarik. Menarik gitu, juga Bang. ya. Banyak juga mungkin ada bahasan-bahasan lain yang enggak kita sampaikan Iya, karena mungkin. ini saking rumitnya juga ya Iya. suku. Ternyata suku Minangkabau di dalamnya ada lagi suku lagi. Iya, Seperti itu kayak suku Konoha. Ada klan Uchiha, Uchiha itu. Hyuga, Asirama, Senju ya. Bisa itu jadi sebuah gambaran buat Betul, kita ya. gitu. Terima kasih Dinda nih. Barangkali ada nanti gimana setelah lulus apakah masih tetap di Bandung? Apakah Iya. nanti pulang ke Padang? Iya, itu. Setelah lulus gimana Atau nih? mengamalkan adat yang tadi ya. Ya, plan-plannya gimana ya, plan-plan ke depan? Nah itu sih gak tahu nanti kedepannya gimana. Mungkin bakal mencari pekerjaan yang ada di sini dulu, meneruskan karir. Kalau udah kayak tadi kalau udah sukses pasti balik ke Padang. Seperti itu ya. Mungkin sekian ya dari kita. Ada Atera, ada Ate dan Rafa, dan ada Dinda juga ya. Jadi Ateradi artinya mah. Atera Atera Dinda ya. Iya. Ini jauh-jauh kita datang dari Sumatera juga, Iya. dari Minangkabau ke Bandung. Iya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton kita ya dari awal. Barangkali ada ilmu-ilmu baru yang kita nggak ketahui, boleh sambil di komen-komen ya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.